Jadi sekarang gendut banget gue cuy. lagi sama yang mau gue garap videonya, gue bantu garap ya, bukan gue garap sendiri, gue garap berdua sama dia. Jadi, Selamat datang di channel Tanti. di channel siapa? Oh bukan, The Sibling. The Sibling mah gue masih ada. Ya jadi MV cover itu ceritanya tentang apa sih? Ya jadi gue kali ini, emang ini gue nggak diperkenalkan dulu siapa? Oh iya, tolong kenalin aja dulu siapa. Oke, bentar ya gue sambil ngaca nih men. Ngaca dulu. Kok gue inframe-nya setengah sih, gue sentimen banget. Nah, gini dong. Lu setengah nggak apa-apa, kalau gue yang setengah jangan. Iya. Aduh cuy. Ini kalau empok-empok ya ribet kan. Kalau empok-empok ya ribet gitu kan, emak-emak. Oke. Jadi gimana? Nama lu siapa? Nama gue. Ya, nama gue Tanti HN atau Hanita ya. Anita. Ini gede banget. Iya. Tanti HN. Dari Ngapain channel YouTube? Tanti HN. Ya gitu deh pokoknya. Mau ngapain gitu. Hari ini niatnya sih mau mulung ya, tapi gue anak itu mantan anak ini apa sih namanya, pecinta lingkungan hidup. Waktu emang kuliah. emang lu kira apa? Waktu kuliah. Waktu di tempat kerja juga. Emang sekarang nggak cinta lingkungan hidup? Sekarang cinta. Wah. Ya jadi hari ini bikin MV-nya disponsori oleh Beras Kencur. Tapi enak kok. Ya balik lagi apa Gung tadi Gung? Kok jadi gue yang nanya sih? Iya, jadi tadi gue Gimana, nanya gimana? kan, MV cover ini tuh ceritanya tentang apa sih lagunya? Jadi gue kali ini gue bawain lagunya BTS Bangtan Sonyeondan, judulnya Spring Day. Spring Day. Jadi sebetulnya kalau gue lihat dari music videonya sama judulnya jauh banget Bung, karena si MV-nya ini lebih ke arah nanti kapan-kapan kita MV reaction BTS di channel gue ya. Boleh nggak? Boleh lah. Bentar lagi Treasure mau ngeluarin chapter 3 ini tanggal 6 November ya 2020. Nanti sambil kita bikin MV reactionnya dari Judulnya ya gitu, pokoknya balik lagi gue judulnya Spring Day. Dia bukan Spring Bed. Nih Army Army ini diserang nih akunnya, nama IG-nya Agung Fajar Agung Efes. Kalau nama channel YouTube-nya Agung Fajar pakai S ya, ramein sama Lono. Tadi dia bilang katanya Spring Bed no ya. Serang. Nah. Ya gitu pokoknya si lagunya ini menceritakan tentang seseorang yang sangat kehilangan sahabatnya. Ya sebetulnya lagu ini tuh udah lama banget Bung, tahun berapa ya gue lupa, karena pertama kali gue suka BTS tuh karena lagu ini justru. Kan gue anaknya EXO-L banget ya dulu ya, anak SM gue. Ya anak SM gue. Nah, tiba-tiba gue suka sama Bigit mah agensinya, sama BTS gara-gara lagu Spring Day ini, karena lagunya dalam banget. Gue cari liriknya pun dalam banget. Jadi ini terinspirasi dari Sewol Ferry Accidents, kapal Sewol. Bacanya Sewol apa Sewol? Ya Sewol pokoknya itu. Jadi dulu itu, gue nggak mau ngebahas terlalu jauh ya, karena ini ada unsur politik di sana Gung. Jadi gue nggak bisa terlalu jauh ngebahasnya. Yang intinya ini menceritakan tentang kesedihan seseorang yang kangen sama sahabat-sahabatnya gitu. Bahkan kan di liriknya ada Chungyo Kecina itu tuh, gue lupa liriknya apa ya. Pokoknya nanti gue kasih lihat arti terjemahannya apa, karena gue pernah nge-coverin yang versi Indonesia yang gue pakai gitar. Pokoknya intinya ada musim seminya gitulah. Intinya dia akan tetap dia menunggu sekian lama tapi temennya nggak datang. Intinya dia itulah kangen sama temennya yang ternyata sudah nggak ada. Nggak ada kemana maksudnya? Nggak ada, mungkin dia lagi naik haji kali apa? Bukan. Nggak. Jadi temennya yang entahlah, mungkin konotasinya meninggal atau apa, gue nggak tahu. Menghilang aja ya. Intinya dia kangen, itu aja sih. Tapi bukan
lagu kangen yang satu lagi ya. Kangen ngeband. Bukan. Kan gue anaknya baladewa banget. Baladewa. Bala-bala. No, baladewa ya. Nih sekali lagi nih, kalau misalkan ada yang mau ngehujat nih bisa nih ke akun dia ya. Gitu, Gung. Gimana, Gung? Emang dari kapan sih suka sama Maaf ya, kameranya darahin ke gua. suka sama K-pop tuh kapan? Waduh, berat ya nanyanya ya. Itu harusnya punya segmen tersendiri tuh. Oh jangan iya, bikin bisa di nanti sini kita ya. di video yang lain kita ngomongin tentang dia Ya, gua suka kasih K-pop tuh sneak, dari awal gua itu kasih kapan gitu. gua kasih spoilernya aja. Yang jelas gua suka sama K-pop itu. K-pop apa Korea-Koreaan nih? Serba Korea lah, apapun Serba itu. Korea ya. Dari gua masih make rok merah. Rok merah. Iya. S-Earth berarti ya? S-Earth. Dari gua masih pakai rok merah ya. Dulu kan gua anaknya tuh Japanese gitu. Ya tadi ke skip ya karena ada itu properti itu. Ini, Itu properti itu makanan aja. ya. Mana sih? Aduh. Nah, ini properti nih tuh. Nggak kelihatan, Ini bodo properti amat. nih. Ini properti nggak boleh dimakan, nggak boleh. Ya balik lagi, apa tadi Gung? Oh iya, gua kasih bocorannya doang, spoilernya doang. Gua dari zaman masih pakai rok merah sih. Zaman masih suka manjat-manjat pohon dulu ya di Yonis Cewek 315. Ngapain? Gak tahu ya. Ngapain? Aku dulu sampai nanti kamu lihat deh di IG aku ya. Ada orang yang nge-tag itu sahabat aku. Di mana? Di IG aku. Enggak, manjat pohon di mana? Di Yonis 315. Bapak Yoni 315. Tolong ingetin nih Pak nih mukanya. Dia dulu sering manjat-manjat pohon di Yonip gede Pak. Ini nih Pak nih pelakunya nih Pak. Pokoknya om dulu gue manggilnya om ke tentara-tentara yang gitu. Om tentara di sana udah pada tahu kalau buah rambutannya kagak ada sama kelapanya, berarti gue sama temen-temen gue itu. Anda yang ngabisin ya. Iya. Oh. Sampai dulu tuh pohonnya pernah dinamain namanya Sharon. Kok jadi geseran? Sharon Saron, SHARON. Sharon, nama Ah. pohonnya Sharon. Gitu. Kocak gak sih pohon aja dinamain nama gue? Ngandel ya? Iya, gitu deh pokoknya. Udah gitu Gung. Ini ngomong-ngomong properti nih. Enggak apa-apa. Urusan Gimana, itu mah gimana? beda lur. Terus mau deh gue. Tadi kan gua nanya itu untuk di segmen selanjutnya ya, yang katanya lu mulai dari kapan suka yang serba Korea, mau dari budayanya, mau kehidupan di Korea ataupun K-popnya dari segi musiknya. Tapi lu nggak akan nanyain hubungan gue sama mantan gue yang ada di sana kan, di Korea sana kan? Bodoh amat, gak penting. Jadi selama ini udah mulai dari kapan nih lu senang nge-coverin dari lagu-lagu K-pop maupun lagu-lagu dari Indonesia ini gitu? Kalau cover yang diseriusin ya, Bung tau nggak sih? Dulu tuh suara gue jelek banget Bung. Sekarang masih jelek juga, tapi gue setidaknya sekarang lebih pede. Iya. Jadi kalau yang diseriusinnya nge-cover itu, jadi yang diseriusinnya pas tahun berapa ya? Kuliah kayaknya deh, kuliah semester 1 Bung. Baru-baru aja kok. Seriusnya kuliah? Iya, baru diseriusin bener-bener nge-cover, bikin videonya amatir ya, maksudnya kayak pakai handphone, sampai sempat ngalamin pakai ini, lu teh tahu nggak? Webcam dari laptop. Kameranya busuk. Iya. Gue ngalamin kayak gitu tuh, bikin sama si adek di rumah. Kayak gitu. Tanpa editing langsung upload. Cuman video sama suaranya digabungin atau emang langsung tag di videonya? Langsung. Dan proses cuy. Iya, dulu buluk, sekarang juga. Tapi sekarang udah kasarnya ada beberapa alat ataupun software yang lu pakai nih buat lu cover gitu. Musiknya buat Musik bikin coveran dan musiknya. sampai ke videonya itu. Kalau kan gua dulu banget gua memang nge-coverin itu memang pakai PC, gua pakai laptop. Tag vokalnya semua gua pakai laptop. Justru di laptop dulu. Mic-nya Dulu nggak pakai mic gua. pakai apa? Langsung ke laptop. Iya. Tembak. Iya. Buset. Dulu justru malah gue di laptop, semua gue di laptop. Laptopnya dipegang gini? Enggak lah cuy, gue masuk ke ruangan di rumah nenek gue ya, ada kamar, salah satu kamar yang isinya tuh cuma buat naruh baju-baju doang di rumah nenek gue. Nah gue pakai laptop dibawa ke situ, jadi kan gue nggak usah ada reverbnya, udah ada itu ngegema dari ruangan kosong yang isinya baju-baju doang gitu. Terus sekarang Nah akhirnya mulai perlahan tuh gue mulai proses. Dulu sempat juga manfaatin dari Smule
aplikasi Smule, tau nggak Smule? Karaoke. Ya, kan itu dia banyak -1 di situ kan. Nah, gua manfaatin di situ. Terus dulu juga pernah sempet nyari-nyari di YouTube, Kalau haus untuk le ini ya. mineral yang ada manis-manisnya gitu. Kayak gue. Oh, iya. Terus ya lanjut ya. Nah, terus udahnya pernah sempet juga nge-play -1 di YouTube, terus guanya nyanyi tapi pokoknya masih sistem tembak semua ya. Nah, sampai akhirnya sekarang gua untuk recordnya yang tadinya sekarang kan gua punya yang paling standar banget untuk recording coveran. Maksudnya kitnya, gearnya. Ya. Standar yang banget buat coveran di rumah yang pokoknya sepaket tuh harganya cuma 600.000. Awalnya pakai laptop lagi, tapi ternyata gue dikasih tahu sama temen gue bahwa via mobile pun bisa, di handphone juga bisa. Malah hasilnya Record di handphone. Iya, malah hasilnya kalau menurut gue lebih bagus. Mungkin karena gue yang di laptop itu software-nya nggak berbayar gitu. Ya tapi tunggu, ini untuk di record di handphone pun udah proper ya untuk kasarnya kita buat cover ya. ya. Iya. Kalau untuk yang Pro mah yang ya lebih enggak serius mah lah. jangan ya di situ. Jangan. Nah, kebetulan kemarin juga ada yang nanya sama gue, ada orang nanya ke gue, nanyain, Kak Tanti emang biasanya kalau nge-coverin gimana caranya? Pokoknya dia nanya detail dari awal sampai ke akhir. Ya udah gue bilang kalau gue nge-cover di handphone, memang gue udah ada ininya gue soundcard. Tapi si soundcard ini nggak gue pakai. Buyung kopi dulu. Soundcard ini nggak gue pakai Gung, jadi gue makanya splitter. Kenapa emang? Karena soundcard ini kalau dipakai ke handphone mungkin voltasenya beda ya, jadi dia nggak kuat handphone gue. Noise. Iya, noise dan delay. Delaynya terlalu gede banget. Nah, akhirnya gue pakai splitter aja karena kan mungkin kalau splitter kan dia cuman dua kan, cuman untuk si mic yang gue pakai sama si monitornya kan. Iya, udah itu doang. Akhirnya gue cuman bermodalkan kamera kondenser, mic kondenser yang murah itu ya, yang mic sejuta umat, BM berapa sih, BM 800 yang punya gue. Terus pop filter pasti gue pakai itu. Splitter sama udah earphone doang udah. Terus masukin ke aplikasinya, ada di Google Play Store juga ada, namanya N-Track. Gue pakai N-Track. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu yang mobile lagi, ada yang lebih bagus dari N-Track, gue minta sarannya ya. Itu gratis, tapi dengan fitur yang gratis pun dia udah lumayan. Tapi kalau lu mau fitur yang lebih banyak lagi, gue harus berbayar, subscribe. Iya. Kalau gue sih nggak masalah sih, kan gue banyak duit, Sultan gue makan. Amin. Ya. Semoga ya. Gitu deh. Terus kalau dari situ itu baru N-Track. Itu baru N-Track. Iya. Terus selain N-Track kan gue butuh untuk kan di situ sebetulnya udah bisa buat mixing ya. Di situ udah bisa buat mixing, mastering juga udah bisa di situ, Bung. Itu udah mixing mastering di situ, tapi kayak kalau lu pengen, nah sedangkan di N-Track itu formatnya cuman bisa, karena gue yang gratis, dia tuh formatnya apa ya? Gue lupa deh. Ada format yang nggak bisa dia pakai. Jadi kalau gue download -1 dari YouTube, ada beberapa yang nggak bisa masuk ke situ. Nggak support. Ya terus balik lagi ke yang tadi, selain N-Track itu apa aja sih? Nah, karena kayak gue pas mau ngambil -1-nya ini harus sesuai format dia. Jadi gue dan di N-Track yang gue pakai, karena dia nggak berbayar, nggak bisa ngerubah pitch. Jadi kan ya kali gue nyanyi pakai -1 terus maksain gitu kan di suara gue, nggak mungkin banget kan. Nah, akhirnya gue download lagi namanya BandLab. Itu buat ngerubah pitch. Sebetulnya di BandLab juga bisa buat recording, tapi kalau menurut gue tidak bagus di N-Track. Jadi BandLab hanya gue gunakan untuk ngerubah pitch sama ngerubah BPM-nya, ngerubah beat-nya. Udah itu doang. Dari BandLab gue masukin ke N-Track, beres di N-Track. Kalau lu mau pakai efek-efek, biasanya gue nambahin lagi gue voice changer. Nah, cuman rada PR nih, karena apa yang udah gue record di N-Track kan nanti di N-Track tuh berupa file tuh dia. Itu gue upload lagi ke voice changer, dirubah efek suaranya, misalkan lu mau robot atau apa, kayak mau alien kayak apa, di download,
Terus udah gitu dimasukin lagi ke N-Track, gantiin voice yang sebelumnya. Agak ribet tapi ya. Agak ribet. Tapi ya namanya juga di handphone kali ya. Iya. Karena kan ya kalaupun di laptop juga kan pasti plug-innya banyak. Iya sih, benar. Cuman interface-nya lebih gampang. Hanya di satu tempat. Maksudnya kayak ya lu cuman mainin tangan kanan tak pakai mouse doang kan buat masukin interface segala macamnya. Iya, Buat masukin interface, buat masuk plugin ke sana sininya gitu kan. Terus udah gitu, dan kalau di handphone kan keterbatasan layar juga kan. Ciro. Ya. Nah, udah gitu, udah itu kan kalau mau dirubah ya, voice-nya kalau enggak ya udah tuh dari N-Track, nanti dia keluar formatnya bukan MP3. Apa? Bukan WAV juga. Apa ya, gue lupa formatnya tuh apa ya, AAC kalau nggak salah, apa AAC formatnya. Nah, sedangkan kalau N-Track yang gue pakai karena dia bukan berbayar, tapi legal ya, gue nggak berbayar juga legal loh ini. Bukan krekan, sorry ya, nggak main gue krekan, kecuali KineMaster udah gitu. Coba tolong KineMaster nih plug gue. Terus udah akhirnya udah masuk ke itu deh, ke audio trim buat ngetrim iklan yang sebelumnya, karena itu ada di situ ada voice over this music using N-Track Studio Lab gitu. Karena gratisan ya? Karena gratis gitu. Ya berapa lebih kalau gratisan ya. Harus meribet. Iya. Udah akhirnya cut, baru deh itu jadi berupa MP3. Baru itu yang akan gue gunakan untuk dibikin MV-nya. Yes. Oh. Biasanya take video pakai apa? Take record handphone juga? Handphone lah. Gila, handphone semua. Tapi lumayan sih pakai handphone sekarang. Kenapa harus ribet? Iya juga sih. Tapi gini sih sebetulnya, itu alibi gue yang belum bisa beli kamera. Tapi sebetulnya butuh juga gitu kamera ya. Jadi gini, gue bukan yang nggak mau pakai kamera, bukan. Emang untuk saat ini gue belum bisa beli, bisa. Cuman untuk saat ini belum prefer yang harus beli gitu. Iya, belum yang benar-benar pokoknya gue harus beli kamera, enggak, karena gue masih bisa menggunakan handphone gue untuk saat ini. Nggak tahu nanti kalau misalnya seandainya kebutuhannya lebih banyak lagi ya mau nggak mau ya harus beli kamera. Karena pasti kalau misalnya beli kamera pun kita kalau diedit di handphone gila lu berat, Bung. Iya sih. Iya. Kegedean juga. Iya, sedangkan laptopnya untuk saat ini masih digunakannya untuk desain biasa. Kalau untuk video nggak kuat kayaknya ya. Masih bisa, cuman ya nggak kuat sih, cuman ya begitulah, lebih better di handphone walaupun ya hasilnya kurang maksimal gitu. Tapi ya lumayan lah. Jadi buat banyak banget, soalnya gue nggak tahu sih antara mereka males atau gimana ya. Banyak banget Bung yang bilang ke gue kayak, aduh nge-cover di handphone ya gitu, kan ribet gini-gini, nanti aja deh nunggu gue punya alatnya. Mau sampai kapan? Serius deh. Mau sampai kapan? Gue termasuk yang telat tau. Telat banget. Gue baru menyadarkan dan mau mulai. Oh ya udah, orang dulu aja pas kayak malah coveran gue pertama kali mengudara di YouTube ya, bukan di SoundCloud atau di semua. Mengudara di YouTube itu malah di YouTube dia. Iya, di awal-awalnya iya. Dia tuh sering cover. Gak mau numpang dong YouTube lu. Gue gak mau dulu. Sempet gue suruh, lu bikin aja kali sendiri aja di YouTube gue, katanya. Enggak, nggak mau gini-gini ribet, udah satu aja. Oh ya udah, gue sih nggak mau maksa. Iya. Yang penting dia itu bisa tersalurkan kemana karyanya dia taruh gitu, dia lempar biar orang-orang bisa tahu ataupun denger, ya untung-untung di situ gitu loh. Iya, makanya sebetulnya kalau lo dientar-entar lagi mau sampai kapan? Kalau gue sih mikirnya gitu ya sekarang. Mungkin karena gue udah kecemplung dan kepalang basah gitu. Iya. Soalnya banyak banget ya gue yang ngomong kayak gitu. Gue nggak ada awal. Lu terus ada yang bilang, lu ngapain sih, niat banget? Iya memang harus. Dapat apa sih gitu? Iya, dapat apa sih gitu? Sorry nih, maaf kata nih, ini harus dilurusin nih. Emang gue bikin konten sama Agung pasti keluar budget. Gak mungkin gak keluar budget tuh, gak mungkin. Gak mungkin gak keluar budget. Cuma apa yang kita harapin dari YouTube, kita gak ngarepin apa-apa untuk saat ini. Yang penting kayak ada tempat untuk menyalurkan apa yang kita bikin, apa yang kita punya itu. Terserah lu mau suka atau enggak ya bodo amat gitu. Gitu loh, maksudnya coba deh dirubah deh polanya, jangan mau bikin sesuatu karena lu mengimbangan sesuatu. Emang harus realistis, memang iya. Realistis. Tapi maksudnya kayak itu tuh ngikutin, tau nggak sih? Gue sekarang lagi di fase dimana kayak
udah mulai kemarin tuh mikir, udah mulai turun semangatnya, gimana ya gue kayaknya bikin view gue cuman mentok di situ-situ aja, terus kayak yang komen juga circle gue juga temen gitu kan ya. Iya, lingkungan gue juga yang nge-support, orang lain belum ada yang tahu gitu kan. Terus ya, tapi kan proses gitu. Nah iya, semua itu proses. Terbukti banget gue bukannya aji mumpung atau gimana ya, tapi gue kan memang suka banget sama K-pop. Nah kebenaran banget waktu kemarin tuh Treasure lagi hype banget ya Gung. Padahal gue nggak sengaja banget tuh nge-upload video tentang Treasure, tiba-tiba boom, nggak boom banget sih, maksudnya kayak dibandingkan video-video gue yang cepet sebelumnya gitu ya? Itu termasuk yang cepet dalam waktu 1 hari 1 kali 24 jam itu nembus 3.000 apa 3.000 dulu 3.000 view. kecil 3.000, orang-orang udah 1 juta 2 Iya, juta. tapi dibandingkan dengan video-video gue yang sebelumnya itu menurut gue progres sih Gung. Nah dari situ gue mulai semangat Gung, kayak oh iya gue harus sabar. Ya udah gitu, kayak karena kemarin gue sempet kayak kehasut juga, kayak lu tuh mau ngapain sih, lu keluar duit bikin video di YouTube dapat duit enggak gitu kan. Ya gue sempet kehasut juga setelah bertahun-tahun gue kebal, gue sempet kegoyang juga itu Bung. Tapi akhirnya setelah kejadian yang Treasure itu, akhirnya gue langsung sadar juga, maksudnya kayak semua butuh proses gitu kan. Kayak semua orang juga yang pada akun-akunnya, iya channel-channelnya udah pada boom semua juga, nggak ada yang ngelewatin, maksudnya kayak semua pasti ada prosesnya lah. Semua orang jalannya berbeda, iya nggak sih? Iya, ada yang emang langsung boom gitu, ada yang ya ngerangkak jalan, dari jalan lari, dari lari baru tuh dia bisa ngebut sekencang-kencangnya gitu. Nggak ada yang orang baru nyemplung ke sini langsung brrrr aja, mustahil sih kalau kata gue, kecuali emang dia benar-benar famous ya. Kayak ibaratnya sebelumnya dia lari ke dunia ini, dia benar udah terkenal siapa dia, siapapun itu itulah mungkin bisa cepat gitu. Cuman kan kalau karena kan dia bawa massa, bawa fans punya, dia sendiri, punya fanbase-nya sendiri, punya kolamnya sendiri. Kalau kita kan nggak punya kolam apa-apa, tapi kita nyoba lempar umpan ke kolam-kolam orang nih, di mana nih apa masa kita tuh di mana. Kalau misalkan di saat lu ngelempar kolam ke kolam ikan A nggak ada, ke kolam ikan B nggak ada, tahu udah di C, ya udah lu C, lu kasihin terus tuh apa yang mereka mau, tapi jangan lupain kolam A dan B, mereka juga butuh. Itu intinya tuh, kita jangan hanya di satu kolam aja. Kolam A dan B pun kan itu mereka butuh asupan juga gitu. Kayak lu misalkan lu nanam ikan lele, emas dan ikan yang lainnya, masa lu masih makan ikan lele doang, ikan emasnya mau dikemanain gitu loh. Ya ini sih gue bukan ngeguru atau apa, ini mah sharing kita aja selama ini kita di dunia ini kayak gimana gitu. Jujur gue juga masih nggak jelas sih konten-konten gue ya, tapi gue punya keinginan ya, dari dengan cara gue ngomong kayak gini gue bisa numpahin apa semua yang ada di dalam pikiran gue, di dalam diri gue, itu tumpah di sini. Dan kalau emang ada yang kesinggung gitu sama omongan gue, sorry, gue bukan nyinggung atau apa, karena ya namanya juga YouTube kan broadcast yourself, ya keluarkan diri kalian ya, semua. Tapi tetap gini loh, dalam kita batasan kan, wajar ya, gitu. lu kan anak komunikasi, lu nggak bisa sembarangan juga. Maksudnya gini, kayak kalau misalnya kita sembarangan, udah tahu kita dulu belajar itu, kenapa nggak lu lakuin, intinya gitu sih. Pokoknya intinya bisa ngekontrol sendiri lah. Pokoknya intinya gitulah. Gue sih cuman berharap teman-teman di luar sana kalau yang emang sudah terlintas gitu ya, terlintas pengen bikin aja. Mending disegerain sih, bikin aja apapun yang lu punya. Kayak lu cuman punya handphone, ya udah, emang kenapa, banyak juga kok. Kayak emang pertama kali GAC bikin coveran emang gimana? Kualitas videonya lu bisa ngecek deh, tapi sekarang lu lihat GAC kayak apa. Tapi kan dia ngelewatin prosesnya, nggak langsung instan gitu kan. Raisa bikin coveran pertama kali kayak gimana? Iya, webcam ya? Iya, webcam. Sekarang wow, karena dia mau belajar dan mau mencoba terus. Tapi beda cerita sih kalau emang pada dasarnya lu emang gak mau bikin dan lu cuma ngomong doang, ya udah. Maksudnya kayak nggak bisa diapa-apain juga tuh, emang dianya nggak ada kemauan, cuman ngomong doang. Kayak temen gue ini nih, kayak sih niat ya. Ya gue sih mau ngomong juga, cuman gue kebakar. Gue dulu ngebakar dia, ayo bikin YouTube. Dia udah kebakar, gue mati apinya. Bego ya. Sekarang gue dibakar lagi sama dia. Ya, mencoba untuk
bangkit lagi, karena selama ini gue bikin yang gue sebut ini ya bodo amat lo, lu mau bilang ini karya atau bukan ya gue anggap ini karya, karena apapun yang gue punya, apapun yang gue mau, apapun yang gue miliki ya gue tumpahin di sini. Sebetulnya menurut lu tuh karya apa sih, Bung? Karya. Ditunggu di channel Tanti HN. Menurut gue tuh karya itu suatu hal yang lu buat dan lu persembahkan untuk orang lain, dan berbeda dari yang lainnya gitu. Berbeda. Oh, menurut gue ya, Bung, karya tuh simple. Apa yang ada di otak lo, terus lo lakuin itu karya menurut gue. Ya. Dan menghasilkan ya, apapun yang ada di otak lo, terus begitu menghasilkan. Oh iya, itu justru menghasilkannya apa? Yang tadi gue bilang menghasilkan kayak gue, misalkan gue berpikir kayak oh iya gue pengen nih nyanyi kayak gini, terus udah gitu sama gue dilakuin kan, itu menghasilkan dong buat gue. Menghasilkan ya itu yang dinamakan karya. Satu buah pemikiran yang ditumpahkan jadi satu objek gitu ya. Iya, itu simpel menurut gue itu aja. Terus gini, sebenarnya banyak banget tahu yang pengen kayak gue bahas banget, Bung. Kayak soalnya kalau kayak gue udah ketemu sama Agung ngobrol kayak begini nih ya, bahkan di belakang kamera tuh kayaknya lebih banyak yang bisa diceritain gitu. Ya. Kayak gue sama Agung tuh di underestimate oleh dari dulu ya, Gung, dari zaman kuliah ya, di underestimate oleh segelintir orang, karena menurut mereka gue sama Agung itu terlalu ekstrim dan terlalu berbeda sama mereka gitu. Kayak gue sama Agung selalu melawan arus yang ada, misalkan orang semua jalannya lurus ke depan, sedangkan gue ngebalik badan terus kita jalan melawan arus gitu. Nah makanya banyak banget yang kayak orang yang meng-underestimate lah, orang yang kesel, yang jijik, yang marah, yang benci sama gue sama Agung gitu, sampai ke bawah ke sekarang ya, Gung. Maksudnya kayak nggak bisa disebutin apanya gitu, dan tapi siapanya dan di mana. Iya, gitu. tapi itu tuh bener-bener sampai detik ini tuh masih kayak gitu. Kayak perkara gue sama Agung bikin video aja banyak banget loh yang ngecibirin kayak yang tadi kita bahas, lu ngapain apa sih? lu dapat apa, capek, mending kita rebahan. Gue tuh kaum rebahan, tau nggak? Gue waktu kemarin yang apa? PSBB yang pertama kali, yang bisa kemana-mana. Gue orang paling bahagia. Bahkan orang-orang yang suka rebahan aja banyak yang WhatsApp gue kayak gue udah capek rebahan di rumah. Gue nggak bermasalah akan itu, gue malah seneng, gue malah banyak stok video gue melimpah itu gara-gara WFH. Serius, banyak. Gue hampir itu pertama kalinya lagi gue nguploadin yang rutin ada terus aja. Nah ya itu balik lagi ya, maksudnya kayak banyak banget yang ngecibirin gue sama Agung gitu, tapi gue sama Agung tipe yang bodo amat. Dan kalau dia selalu bilangnya ayo ngadu sama gue, balas sama karya. Kalau dia selalu gitu. Kalau gue tipe yang ya udah bodo amat, lu mau ngebacot apa kayak panjang lebar. Kalau gue emang basicnya di dunia grafis gitu awalnya, emang gue udah suka grafis tuh dari SMP. Dari dulu gue dibilang lu nggak jelas, lu bikin desain kayak begini begitu buat apa, kata dia. Lah kalau gue seneng emang kenapa? Gue pernah ngelarang lu nih, misalkan lu seneng nyanyi, kan lu ngapain sih nyanyi mulu? Gue jadi motor sering denger dia nyanyi. Ya bodoh amat ya. Agung tuh nggak butuh MP3 kayak gitu. Di motor, di mobil, dimanapun itu, kalau gue ada di sebelah dia udah pasti ya otomatis udah dia aja MP3-nya yang jadi MP3 gue di nyanyi jalan aja terus gitu. Mau suara gue jelek ya mau enggak. Bahkan kalau naik motor waktu itu sampai ada yang pernah orang yang sampai nengok kan gara-gara gue nyanyi di motor kayak gitu. Iya, jadi balik lagi kalau gue tuh senangnya grafis ya, banyak gitu yang ngecibir grafis lu jelek lah, ini lu apaan sih, ini lu gak jelas, kata dia, grafis lu gak jelas. Ya bodo amat, kalau emang lu bisa lebih bagus coba tunjukin ke gua. Bener. Gue pengen lihat dan gua nggak akan ngecibir hasil karya lu. Gue cuma buat jadi bahan pembelajaran gua di mana titik kesalahannya gitu. Misalkan lu buatnya lebih bagus dari gua, oh iya gua harus kayak gitu. Itu doang sih, bukan gua mau gua nge-show coba lu bikin, bukan. No, tapi pada kenyataannya rata-rata orang yang pada nyepelein itu, yang pada ngehina dan ngehujat ngejulit itu malah mereka tuh bener-bener gak, maksudnya kayak gue bukan bilang gak ada apa-apanya, tapi kayak mereka tuh ngomong kosong, tau gak sih? Kayak nggak sih lo? Iya sih. Soalnya gini ya, ini
satu sampel. Jadi kalau gue sih sebetulnya waktu setelah ya sorry disclaimer ya, ini bukan gue sombong atau gimana sama dia di sini, ini cuman isi hati gue doang. Iya, maksud ini mah real banget kali gue, maksudnya apa enggak gini, justru apa yang mau disombongin dari gue sama Agung, terus apa yang mau disirikin dari gue sama Agung gitu. Ngerti nggak sih lu? Yes. Tapi gini loh, kayak balik lagi nih ya, gue bahas ya, orang-orang yang suka ngecibirin kita, yang ternyata mereka nggak ini ya, maksudnya kayak nggak gimana ya, pokoknya intinya kayak gitulah ya. Gue sempet pengen ketawa yang gini loh, Bu. Ada orang yang bilang lu tuh cuman re-uploader, bukan di YouTube gue ya, bukan di sosmed gue yang lain. Lu tuh cuma re-uploader doang, lu tuh ngambil desain orang, bla 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 gini. Hey, sebelum lo yang ngisi, itu gue dulu yang ngisi, men. Kita berdua yang ngisi. Jadi sebetulnya siapa yang copy paste, hah? Mulut gue ini udah gatel. Sabar. Ya maksudnya, itu tuh itu yang ngomong gak 1-2 orang. Banyak ya? Banyak banget yang bilang gue sama Agung itu re-uploader, gue sama Agung itu copy paste punya orang, nyolong punya orang, bla 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 bla. Hey, sebelum Anda yang ngelola, emang lu pikir siapa yang ngelola? Gue ame dia ya. Gitu. Gue mah cukup diam aja. Terus dan selama dia mengisi konten itu tuh kayak nggak ada gebrakan wow apa gitu. Tiba-tiba pas kemana ini? Udah lu juga nanti nyambung. Tiba-tiba pas gue sama dia yang ngisi, itu desain dia dipampang di tengah kota, di tengah pusat kota, yang sebelumnya yang katanya gue sama dia nge-copy paste orang. Nih, karya anak ini yang dipasang di tengah kota, mana karya lu, mana bos? Kalau gua sih udah biasa ya. Enggak, maksudnya gue kesel aja kayak terserah sih ya orang. Nih, gue udah emosi gue di sini nih. Gue mah terserah ya orang mau suka apa enggak nih sama video ini, terserah ya. Tapi yang jelas ini unek-unek gue yang kayak, hey, lu tuh berhenti deh ngecibirin orang lain gitu. Kayak mungkin ada yang bilang juga, lu juga sama ini, lu lagi ngecibirin orang. No, ini gue sebagai apa ya, maksudnya kayak dia udah melakukan sesuatu terhadap gue dan juga dia. Loh, masa gue harus diem aja? Kalau sesuatu itu nggak benar, gue nggak mau ini loh, maksudnya kayak harus ada yang ngelurusin, ngerti nggak sih? Melurusin bukan klarifikasi. No, meluruskan lah gitu. Toh gue juga nggak ngejelasin kan siapa orangnya, terus kontennya ya, apa, bla bla, enggak gitu. Gue nggak sopan juga kalau gue. Iyalah, nggak etis juga. Etika itu. Komunikasi gue nggak kepake. Yang intinya nih ya, stop buat ngehujat atau ngecibirin orang yang bisa lebih sukses dari lo. Ya. Atau nggak usah ngomong sukses deh, orang yang lebih bisa jalannya lebih cepat dari lo. Itu gue sama aku nggak pernah ngecibirin kayak, kok dia mah videonya udah view-nya udah banyak ya, watch time-nya, subscriber-nya dia udah dapat bla 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 bla. Gue nggak pernah kayak gitu sama Agung. Kayak ya udah jalanin aja gitu. Mungkin memang proses kita kayak gini gitu. Tanpa harus gue bilang tuh konten re-uploader, tanpa harus gue bilang kayak gitu. Tuh konten copy paste dari konten orang, nggak harus gue bilang kayak gitu. Karena kenyataannya dia ada di depan gue, jalan dia lebih cepat di depan gue gitu. Udah, intinya lu stop sirik sih, lu mending lu mulai bikin sendiri deh. Iya nggak sih, daripada lu ngurusin orang lain gitu. Capek sendiri, yang ada lu makin panas kalau kita makin naik gitu kan. Tapi jujur ya, di tempat gue yang dulu gue nggak pernah kayak gini tau, gue asli. Sama. Memang enggak, di tempat lu masih kayak menghargai. Enggak, bukan di tempat lu justru masih kayak lu tuh masih di underestimate dan lain-lain. Di tempat gue yang sebelumnya malah di tempat gue benar-benar mendukung banget gue bikin video coveran, gue nyanyi segala macam. Padahal lingkup gue itu adalah musisi semua, seniman semua, musisi ngerti semua lagi. Tapi mereka support gue untuk ayo, malah mereka kayak gitu, lu benerin ininya, lu terlalu polos kan coverannya, kayaknya ini harus ditambahin pakai ini deh, harus pakai ini. Malah mereka nge-support gua banget. Yang bahkan bukan dari teknisnya ya, dari cara lu bernyanyi juga gitu. Pernah nggak gitu, lu vokal lu terlalu begini kan misalkan? Enggak sih, kalau itu enggak sih, karena gua nggak sedalam itu bayar men, kalau mau kayak gitu bayar ya. Oh iya, gua harus les dulu, musik, gua harus les dulu kalau mau kayak gitu.
Iya, Tapi iya. secara teknisnya mereka ngasih tahu ke gua, ini kayaknya ini lebih bagus kayak gini Tan, ini lebih bagus kayak gini gitu. Oh, Dari mereka daripada menghujat, mereka lebih ke arah Masukan. ngasih masukan ke gua, ngasih Kritik support ya, ke kritik gua, ya. harus gimana, malah mereka sharing ilmu ke gua dan lain-lain gitu. Malah lebih kayak gitu dibandingkan ngehujat ngelihat gue yang padahal pada saat itu yang mulai nge-coverin itu yang notabene gue bukan musisi, bukan siapa-siapa, tapi gue mencoba memberanikan diri untuk meng-cover sebuah lagu gitu dengan notabene di lingkup yang emang musisi gitu, bahkan mereka aja nggak bikin, kok gue berani-beranian bikin, tapi mereka tidak merasa dilangkahin, mereka tidak merasa gue sotoy apa dan lain, mereka malah support banget ke gue gitu. Itu sih kayak banyak banget ya anak-anak gue, kayaknya hidup gue penuh masalah gitu. Cuman ya semakin kita ditendang atau diinjek ya kita semakin dikasih panggung. Iya, gue sih nganggepnya gitu ya. Lu mau digebrak gimana juga ya bodo amat, itu malah jadi gebrakan buat diri gue ke depannya. Pegang, betul. Malah buat gebrakan diri gue ke depannya. Gue awalnya tuh gue berkarir yang benar-benar serius berkarir itu di dunia grafis. Awal gue masuk ke dunia itu, gila, ini lu dapat kritikan bahkan cemoohan. Wah, anjing, gue di bulan keberapa ya, bulan ketiga gue hampir mau keluar gitu gara-gara gue nggak kuat, tapi gue belajar kuat karena apa, gue mau bisa. Mereka ngomong apa sih, kenapa sih mereka ngomong kayak gitu, gue harus kayak gitu, coba deh gue rubah semua, gue pelajari lagi sampai akhirnya mereka menyadari iya lu bisa gitu. Dan di situ gue nggak merasa gue besar kepala atau gimana, gue ya ini bahan pembelajaran. Thank you buat semua yang udah cemooh ke gue. Itu suatu hal yang bisa ngebangun diri gue menjadi lebih baik lagi. Gue bisa koreksi diri gue nggak masukin hati sih, cuman semua omongan itu inget dan gue selalu inget, nggak akan gue lupain, karena omongan itu yang bikin gue jadi lebih lagi untuk belajar lagi sampai sekarang. Terima kasih pokoknya. Ya mungkin ini awalnya gue mau ngobrol ya malah jadi panjang gini, ini udah buset deh, udah berapa puluh menit ini. Pokoknya buat lu yang mau mulai aja dulu, jangan banyak alasan, jangan banyak cincong, jangan banyak apa ya, leha-leha, jalan udah gerak udah, jangan banyakan rebahan. Lu rebahan juga bisa, aku bikin konten sambil rebahan main game bisa kan. Pokoknya jurus tandur, maju terus pantang mundur. Thank you.